Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya dari reguler A kelas 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pronoun. Pronoun merupakan salah satu dalam part of speaking yang mempunyai fungsi sebagai kata ganti orang atau benda. Selain manusia, bisa meliputi tumbuhan, hewan, atau tempat. Pronoun digunakan agar tidak menjadi pengulangan penyebutan dan nama yang sama, jadi lebih singkat dan tidak monoton. Dan ada juga ciri-ciri subjektif dan objektif. Ciri-ciri subjektif: 1. Subjek adalah pelaku yang melakukan sebuah tindakan. Yang kedua, biasanya ada di awal kalimat. Dan ciri-ciri objektif: objektif adalah yang dikenai tindakan oleh subjektif dan biasanya ada di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Dan salah satu contoh yang kita bisa mengetahui bahwa posesif pronoun berfungsi untuk mengganti posesif adjektif. Posesif pronoun biasanya digunakan jika objek benda sudah jelas diketahui. Contohnya, saya sudah melihat dengan jelas pulpen saya di atas meja. Maka saya cukup katakan it's mine, yang artinya itu milikku, sebagai ganti dari it's my pen, yang artinya itu pulpen saya. Pronoun refleksif pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb pada suatu kalimat. Contoh, he is myself in the mirror. Aku melihat diriku sendiri di atas kaca. She asked herself. Dia bertanya pada dirinya sendiri. I chat claim itself at my room. Seekor kucing membersihkan dirinya di kamarku. Dan kita menggunakan who and whom untuk person orang. Contoh kalimatnya: who is your verb for Pfizer, for cigar, who or of have the appoint, was is the novel. Which dapat digunakan untuk person ataupun non-person. Contoh kalimatnya: which is your system, personal. Dan which of drink do you prefer, itu adalah non-personal. What biasanya digunakan hanya untuk non-personal saja. Contohnya, what do you can. Tidak hanya itu saja, person what juga biasanya digunakan untuk mengawali sebuah ungkapan seru, kalimat seru. Contohnya yaitu what beautiful flowers those are. What juga digunakan dengan singular countable. Nun, kata benda tunggal yang dapat dihitung. Contoh kalimatnya: what a beautiful flower is. Interrogate merupakan non-interrogate pronoun adalah kata-kata yang mempertanyakan orang atau benda. Hal ini antara lain when siapa, was punya siapa, why mengapa, which yang mana, dan what apa. Kata ganti atau pronomina yang digunakan untuk menanyakan orang, benda, atau suatu pilihan. Kata ganti yang sering dipakai adalah what, which,
which, wo, why, dan wes. Contoh, what is broken, apa yang pecah. Who has make you sad, siapa yang membuat kamu sedih. Which shop sold kings, toko yang mana menjual kimchi. Wo adalah bentuk formal untuk subjek dan objektif senses. Wo hanya digunakan dalam bentuk formalnya. That mungkin bisa kita hilangkan dan dalam keadaan tertentu. Kita menggunakan wo dan whom ketika kita ingin membicarakan tentang orang. Which dapat membicarakan personal atau non-personal. That biasanya digunakan hanya untuk non-personalnya saja. Ya, itulah mungkin penjelasan saya tentang pronoun. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.